Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di pertemuan ke-7 mata kuliah praktikum pemrosesan data terdistribusi. Jadi karena kelas AB kemarin kan masih libur hari Senin, makanya di sini kita buatin video untuk pengganti pertemuan. Nah, jadi pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas terkait fragmentasi. Nah, jadi ke definisinya dulu, apa itu fragmentasi? Jadi fragmentasi itu berasal dari kata fragmen yang secara sederhana berarti pecahan atau bagian-bagian kecil dari suatu yang lebih besar. Nah, jadi fragmentasi itu merupakan proses membagi sebuah tabel atau relasi dalam basis data menjadi beberapa bagian, yaitu disebut fragmen tadi ya, bagian-bagian kecil, agar dapat disimpan dan juga dikelola secara efisien di berbagai lokasi dalam basis data terdistribusi. Nah, jadi fragmen-fragmen tadi itu bakal disimpan di dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data. Nah, tujuan dari pengelolaan data fragmentasi itu apa? Jadi yang pertama itu untuk mempermudah manajemen data karena data itu dibagi ke dalam tabel-tabel yang lebih kecil dan juga jadinya lebih terfokus. Lalu selanjutnya untuk mengurangi beban jaringan karena hanya fragmen terkait yang akan diproses saat query dijalankan. Lalu yang ketiga itu untuk meningkatkan ketersediaan karena data tersebar di beberapa site atau beberapa unit komputer, sehingga jika satu site mengalami kegagalan, maka site lainnya itu tetap dapat beroperasi tanpa adanya gangguan. Lalu yang terakhir tuh bisa menekan jumlah redundansi atau pengulangan data sehingga penyimpanan lebih efisien dan performa sistem menjadi lebih optimal. Nah, selanjutnya aturan dalam fragmentasi data itu ada 3, yaitu completeness rule, reconstruction rule, dan juga disjointness rule. Apa itu completeness rule? Jadi completeness rule itu tidak boleh ada data yang hilang akibat fragmentasi. Kalau semua fragmen digabungkan kembali, hasilnya harus sama dengan data original. Jadi kan kalau difragmentasi kan ada pastinya database aslinya ya. Nah, fragmentasi kan bakal memecah database yang asli itu menjadi beberapa bagian. Nah, jadi kalau dipecah dan digabungkan kembali, itu nggak boleh ada data yang hilang. Itu disebut dengan completeness rule. Lalu selanjutnya yang kedua itu reconstruction rule. Jadi data yang sudah dipecah jadi beberapa bagian, itu harus bisa disatukan lagi jadi tabel asalnya. Baik dengan union ataupun join. Ini mirip-mirip ya dengan yang pertama. Lalu yang ketiga, itu disjointness rule, jadi tidak boleh ada duplikasi data antar fragmen kecuali memang diperlukan untuk alasan performa atau redundansi yang disengaja. Nah, jadi ini kan sesuai ya dengan tujuannya untuk menekan jumlah redundansi. Jadi emang nggak boleh ada duplikasi data kecuali emang kita sengaja gitu karena diperlukan misalnya. Oke, lanjut ke jenis-jenis fragmentasi. Jadi jenis-jenis fragmentasi itu ada 3. Yang pertama itu horizontal, yang kedua ada vertikal, dan yang ketiga itu campuran. Kita ke horizontal dulu ya. Jadi kalau horizontal singkatnya, kalau horizontal itu dia tuh membagi baris atau record dari sebuah tabel menjadi beberapa bagian berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kalau horizontal itu membagi baris, singkatnya seperti itu. Lalu yang kedua itu ada vertikal. Kalau fragmentasi vertikal itu berarti membagi kolom atau atribut dari sebuah tabel menjadi beberapa bagian. Nah, kalau di fragmentasi vertikal itu biasanya tetap menyimpan primary key untuk menjaga keterkaitan antar fragmennya. Lalu yang ketiga itu campuran. Nah, kalau campuran itu berarti kombinasi antara fragmentasi horizontal dan juga fragmentasi vertikal. Nah, kalau yang campuran ini kita bisa melakukan fragmentasi vertikal dulu, lalu fragmentasi horizontal, ataupun sebaliknya. Oke, jadi karena di modul ini kan dia langsung ke langkah praktikum ya. Jadi kalau kalian masih bingung apa itu fragmentasi horizontal, vertikal, dan
juga campuran. Di sini bakal saya tunjukin. Nih misal kita punya tabel awalnya mahasiswa. Jadi ada NIM, nama, alamat, kampus, prodi, dan juga IPK. Ini kan tabel awalnya. Misal kita ingin melakukan fragmentasi horizontal. Ini bisa kalian lihat ya. Ini kondisinya kita pembagiannya berdasarkan kampus. Jadi ini kan ada kampus A, B, A, B. Kita pengen fragmen ini jadi kampus A dan juga kampus B. Maka hasil dari fragmentasi horizontal itu akan seperti ini. Ada NIM, nama, alamat, kampus, prodi, IPK. Ini kita fragmentasinya berarti kalau yang horizontal masih ngambil semua tabel ini, tapi dengan kondisi kampusnya. Kampusnya ini yang A. Lalu ini juga kampusnya yang B. Kalau horizontal. Karena kan dia berdasarkan baris. Lalu kalau fragmentasi vertikal itu pembagian berdasarkan kolom. Jadi kolom-kolom itu dipecah. Jadi yang kolom pertama tuh ada NIM, nama, alamat sebagai fragmen data pribadi. Lalu yang kedua ada NIM, kampus, prodi, dan IPK sebagai fragmen data akademik. Nah, kalau di fragmentasi vertikal itu bukan bisa sih, emang harus ada primary key-nya. Jadi dua-duanya itu ada primary key, ini ada NIM, ini juga ada NIM. Kenapa? Jadi kalau di fragmentasi vertikal misalkan kita mau menggabungkan kembali nih hasil dari fragmentasi yang udah kita lakukan, nah itu bisa dilakukan dengan NIM ini karena ada primary key-nya. Jadi nih NIM 1001 kan ada nama, alamat. Nah kalau digabungkan berarti dia bakal mencari dengan primary key yang sama. Jadi 1001. Maka dia akan menggabungkan dengan record yang ini. Gitu. Selanjutnya fragmentasi gabungan hybrid itu berarti dia kombinasi ya. Jadi misalkan fragmen 1A ini, data pribadi itu ada NIM, nama, alamat. Habis itu juga ada fragmen 1B itu data akademik, ada NIM, prodi, IPK. Jadi ini kan sama nih, ini vertikalnya. Ada primary key-nya. Nah, ini juga ada fragmen 2A data pribadi, ini gabungannya nih, 2A, 2B. Yang ini gabungannya dari 1A, 1B. Nah, jadi itu penjelasan terkait fragmentasi. Selanjutnya langkah praktikum akan dijelaskan oleh Kak Dini. Ke langkah praktikumnya. Nah, sini kita perlu import file fragmentation.sql dulu. Sini kita perlu download. Linknya ada di modul. Karena kebetulan saya udah download, jadi kita langsung aja ke PHP admin. Nah, sini seperti biasa kita harus buat ini dulu. Apa namanya? Database. Nah, sini kita namain mahasiswa misalnya. Karena itu kan isinya ada data mahasiswa ya. Lalu import. Nah, sini adalah tanda-tanda sudah berhasil impornya. Nah, ini kalau dibuka, udah sip. Lalu di sini kita bakal melakukan fragmentasi horizontal, di mana seperti yang udah dijelasin sebelumnya, fragmentasi horizontal itu tabelnya dibagi menjadi lebih banyak tabel berdasarkan baris. Nah, semua kolom itu tetap kepake, tapi datanya disaring dengan menggunakan kondisi tertentu. Jadi ya fragmentasi horizontal, namanya juga horizontal, jadi kayak dibaginya tuh lurus ke samping gitu. Nah, di sini contohnya kita bakal membagi data di mana suatu server itu hanya menampung mahasiswa S1. Nah, di sini kita bisa coba menggunakan view. Nah, view itu kan table virtual kan. Tapi di real case-nya kita nggak akan pakai table virtual, tapi ya create table. Karena di sini mau mensimulasikan aja, kita buat view namanya mahasiswa S1. Select star atau asterisk from table mahasiswa. Terus kita filter. Karena kita mau filter yang S1 jadi jenjang.
sama dengan S1. Oke, udah jadi di sini. Isinya fragmen-fragmen mahasiswa S1 aja. Nah, kita bisa dilihat sini jenjangnya hanya S1. Jadi, suatu server itu cuma punya data mahasiswa-mahasiswa S1 gitu. Terus di sini misalnya kita buat fragmen satu lagi yang D3 misalnya. Jadi di sini kita buat view mahasiswa D3 select asterisk kita start from mahasiswa, kita filter per jenjang sama dengan D3. Nah, sini kita bisa langsung Ctrl Go. Nah, di sini isinya hanya mahasiswa-mahasiswa dengan jenjang D3. Terus di sini kita bakal melakukan fragmentasi vertikal. Nah, sini berbeda dengan fragmentasi horizontal. Fragmentasi vertikal itu membagi tabel berdasarkan kolom. Jadi namanya aja vertikal kan, jadi kayak lurus ke atas ke bawah gitu. Baginya kayak motongnya itu secara vertikal. Lalu di sini sesuai aturan reconstruction rule, fragmentasi ini harus tetap menyertakan kolom primary key. Nah, di sini contohnya primary key-nya itu adalah npm supaya bisa digabung kembali nanti. Di sini sebagai contoh data akademik di mana isinya itu cuma npm, nama, SKS, dan IPK dari tiap mahasiswa dengan mengesampingkan semester dan angkatan. Kita ke praknya buat fragmen data akademik. Create view lagi. Dengan nama mahasiswa akademik. Lalu kita select npm, SKS, dan IPK dari tabel mahasiswa. Terus kita Ctrl Enter. Di sini ada typo, kurang E. Nah, ini baru benar. Oke, udah jadi. Nah, di sini kan datanya tuh cuma ada npm, nama, SKS, dan IPK. Nggak ada semester sama angkatan. Jadi dia menggunakan fragmentasi vertikal. Lanjut ke fragmentasi campuran. Nah, sini campuran itu sesuai namanya, itu adalah kombinasi antara fragmentasi horizontal dan vertikal. Di sini ada studi kasus gimana kalau Dekan FIMPA itu ingin melihat performa akademik mahasiswa aktif jenjang S1 di bawah naungan Prodi Ilmu Komputer, tetapi hanya yang masuk tahun 2022 dan 2023 aja. Di satu sisi, beliau hanya ingin melihat beberapa spesifik informasi saja. Jawabannya itu kita perlu melakukan fragmentasi campuran ya, di mana kita melakukan fragmentasi vertikal di kolom npm, nama, semester, SKS, dan IPK, tapi kita perlu juga melakukan fragmentasi horizontal, di mana kita perlu filter cuma mahasiswa S1 aja, dan yang masuk tahun 2022 dan 2023 aja. Buat view-nya, namanya mahasiswa S1 aktif Ilkom 2022-2023 dengan menselect NPM, nama, semester, SKS, dan IPK. Mana itu adalah ininya ya, fragmentasi vertikalnya dari tabel mahasiswa. Lalu kita perlu melakukan fragmentasi horizontal juga, di mana kita filter jenjangnya S1, prodinya S1 ilmu komputer, statusnya aktif, dan masuk pada tahun 2022 dan 2023 aja.
Lalu Cedakan ini mau semua data mahasiswa ilmu komputer. Nah, berarti di sini kita perlu gabungin dari fragmen tabel mahasiswa S1 dan fragmen mahasiswa D3 kan. Nah, ini karena itu fragmentasi horizontal, maka kita perlu set operations yang namanya union. Nah, ini jadi lengkap lagi kan data mahasiswanya. Yang D3 sama S1-nya jadi satu tabel lagi. Jadi, oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.